Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Tara Tania dengan nomor NPM 2013021043 dari jurusan Pendidikan Matematika. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas dan menjabarkan tentang pasal 20 sampai pasal 35. Baiklah, saya akan membahas dan melanjutkan kembali pasal-pasal tentang kepramukaan. Bab 4. Kelembagaan bagian ke-1 umum. 1. Gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. 2. Satuan organisasi gerakan pramuka terdiri atas gugus depan dan kuartir. Pasal 21. Gugus depan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 2. Huruf A meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. Pasal 2 ayat 1. Gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud. Dalam pasal 21 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. Ayat 2. Gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain. Pasal 23. Kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf B terdiri atas 4 kuartir: kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Bagian kedua, pembentukan dan kepengurusan organisasi. Pasal 24 berisikan gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka. Pasal 25 ayat 1. Gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dapat membentuk kuartir ranting. Ayat 2. Kuartir ranting sebagaimana pada pasal 1 dapat membentuk kuartir cabang. Pasal 26 ayat 1. Kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 dapat membentuk kuartir daerah. Ayat 2. Kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dapat membentuk kuartir nasional. Pasal 27 ayat 1. Kepengurusan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi kegerakan pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kuartir. Ayat 2. Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terikat dengan jabatan publik. Bagian ketiga, kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Pasal 28 berisikan 6 ayat. 1. Kuartir ranting sebagaimana dimaksud pada pasal 23 merupakan satuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan. Ayat 2. Kuartir ranting mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dalam kegiatan kepramukaan di kecamatan. Yang ketiga, kuartir ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh paling sedikit 5 gugus depan melalui musyawarah ranting. Ayat 4. Kepengurusan kuartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting. Ayat 5. Kepemimpinan kuartir ranting bersifat kolektif. Ayat 6. Musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk 3. A. Pertanggungjawaban organisasi. B. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir ranting. Dan yang terakhir, penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 29 berisikan 6 ayat. 1. Kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada pasal 23 yang merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten atau kota. 2. Kuartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kabupaten atau kota. Ketiga, kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 1 dibentuk melalui musyawarah cabang. Pasal 5, kepengurusan kepemimpinan kuartir cabang bersifat kolektif.
Ayat 6, musyawarah cabang sebagaimana dimaksud ayat 3 merupakan forum untuk pertanggungjawaban organisasi, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi, dan penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 3, Bab 3, Pendidikan Kepramukaan. Pasal 30. Mohon maaf. Pasal 30 berisikan 6 ayat. 1. Kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 23 yang merupakan gerakan pramuka di provinsi. Untuk pasal 30, sama halnya seperti pasal 28 dan 29. Hanya saja, untuk kuartir daerah itu berfungsi atau digunakan pada tingkat provinsi. Pasal 31 yang berisikan penjelasan tentang kuartir nasional yang penjelasannya atau tugasnya sama seperti pasal sebelumnya, yaitu pasal 28, pasal 29, dan pasal 30. Hanya saja lingkupnya adalah pada gerakan pramuka lingkup nasional. Bagian keempat, organisasi pendukung. Pasal 32 berisikan 2 ayat. Ayat pertama, Satuan Organisasi Gerakan Pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, huruf B, huruf C, dan huruf D, sesuai dengan tingkatan dapat membentuk Satuan Karya Pramuka, Gugus Dharma Pramuka, Satuan Komunitas, Pusat Penelitian, Pusat Informasi, Badan Usaha. Yang kedua, ketentuan mengenai organisasi pendudukan Gerakan Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu rumah tangga bagian kelima Majelis Pembimbing. Pasal 33 berisikan 4 ayat. Ayat pertama, pada setiap gugus depan dan kuartir sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 2 dapat dibentuk majelis pembimbing. Ayat 2, majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas memberikan bimbingan moral dan keorganisasian. Pasal 3 ayat 3, majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang terdiri atas unsur pemerintah, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat. Ayat 4, majelis pembimbing dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 4, huruf C, harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan pramuka. Pasal 34 berisi 2 ayat. Ayat pertama, ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja gugus depan, kuartir, dan majelis pembimbing ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Ayat 2, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Musyawarah Nasional. Bagian ke-6, atribut. Pasal 35 memiliki 2 ayat. Ayat pertama, gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 memiliki atribut berupa lambang, bendera, panji, himne, dan pakaian seragam. Atribut gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didaftarkan hak ciptanya. Baiklah, mungkin sekian penjabaran tentang pasal 20 sampai pasal 35. Dan berikut mungkin ada beberapa ulasan tentang mengenai gambar lambang, bendera, panji, himne, dan pakaian seragam pramuka. Terima kasih. Baiklah, sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.